WDRT Indonesia bergerak atas dasar kepedulian terhadap kehidupan masyarakat marginal dan pedesaan. Bagaimana para petani, pengrajin, ibu-ibu, dan anak-anak di desa dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan akses lainnya untuk meningkatkan taraf hidupnya serta menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan sosial yang setara. WDRT Indonesia telah membantu banyak masyarakat di beberapa lokasi di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dengan edukasi yang mengedepankan partisipasi dan inovasi lokal. Program-program yang dilakukan oleh WDRT Indonesia dirancang berdasarkan potensi masyarakat lokal melalui pendekatan sekolah lapang, mitigasi perubahan iklim, pengembangan komoditas yang berkelanjutan, rantai pasok yang bertanggung jawab, serta riset partisipatif. Dedikasi WDRT Indonesia dalam pemberdayaan yang berkelanjutan berdasar pada 3 pondasi penting, yaitu bagaimana masyarakat desa bisa memperoleh pengetahuan dan skill yang dibutuhkan melalui edukasi. Lalu kemudian bagaimana masyarakat dapat menggunakan pengetahuan dan skill tersebut untuk meningkatkan potensinya dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana mendorong masyarakat untuk turut serta secara bersama-sama membentuk kelompok masyarakat yang mandiri, berdaya, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. WDRT Indonesia. Pada tahun 2014, WDRT Indonesia terbentuk dari visi misi World Education yang telah berada di Indonesia sejak tahun 1980-an. Hingga pada tahun 2017, World Education memutuskan untuk menyelesaikan program-programnya di Indonesia dan menyerahkan tongkat estafet nilai-nilai baik secara mandiri untuk pemberdayaan masyarakat kepada WDRT Indonesia agar terus berkembang. Hadir sebagai organisasi yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, Good Agriculture Practice merupakan program pelatihan yang diberikan untuk petani kelapa sawit mandiri di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pada tahun 2017, awalnya kita hanya petani biasa dan alhamdulillah dengan kedatangan tim WDRT Indonesia ke desa kami mensosialisasikan tentang pentingnya perawatan kebun yang baik dan ramah lingkungan. Dengan cara pendekatan sekolah lapangan selama 10 kali pertemuan. Dari 35 orang membentuk sebuah perkumpulan yang kita namakan dengan Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Karya Serumpun. Dan alhamdulillah sekarang Karya Serumpun sudah berbadan hukum dan sudah mendapatkan sertifikasi RSPO. Kenapa ini penting? Karena harapannya kita bisa menjaga kualitas TBS-nya dan meningkatkan produksinya dari petani-petani tersebut. Dan kita juga menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini alhamdulillah lolos sebanyak 540 petani di 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Dalam proses pendampingan pertanian WDRT Indonesia untuk mempraktekkan pertanian yang baik dan benar serta berkelanjutan, Karya Serumpun mempunyai beberapa unit bisnis. Di antaranya pembelian tandan buah segar, budidaya ternak kambing, pembuatan pupuk organik, serta kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk ikut berperan serta dalam bertumbuhnya perekonomian keluarga. Kelompok ini memiliki 2 produk, yaitu produk olahan makanan ringan dan kerajinan dari limbah serta sumber daya sekitar. Melalui semangat dan pendampingan yang terus berlanjut, produk lokal didorong maju untuk menuju pasar digital.
Besarnya potensi dan capaian yang ada di Riau turut direplikasi oleh Widya RT Indonesia di beberapa lokasi lainnya. Melalui pendekatan praktek regeneratif agriculture berupa sekolah lapang kelapa nira, hal ini juga diaplikasikan di Lampung, Sukabumi, dan Pangandaran. Menjadi tantangan bagi kita bersama adalah bagaimana keberlanjutan usaha di gula kelapa. Jadi kami di sini mendampingi rekan-rekan petani yang ada di Pangandaran dan sebagian Kabupaten Ciamis, baik teknis ataupun non teknis, kepada petani-petani khususnya penyadap kelapa dalam rangka perbaikan teknis budidayanya. Dan dari sisi non teknisnya, harapan dari pendampingan ini adalah adanya peningkatan produksi nira, baik dari kualitas maupun kuantitas. Program ini dimulai dari bulan Maret 2021. Langkah awal yang kita lakukan pertama melakukan identifikasi dan assessment. Setelah kita petakan, lalu kita melakukan kegiatan training of trainer terhadap baik itu dari petani ataupun non petani yang nantinya mereka menjadi fasilitator lokal. Di sini kami menyebutnya sebagai dokter kelapa. Pohon kelapa itu tidak beda dengan manusia lah. Manusia perlu obat, perlu makanan dan sebagainya. Termasuk pohon kelapa juga artinya membutuhkan lah. Nah setelah itu kami termotivasi. Nah dokter kelapa saat itu dididik dalam waktu kurang lebih 7 hari oleh Widya RT Indonesia. Kami diberi pendidikan untuk membina kelompok tani nira kelapa. Cara merawat pohon kelapa yang baik, cara pemupukan, supaya petani tersebut artinya penghasilannya lebih banyak. Sampai saat ini, terdapat 20 orang dokter kelapa yang menjadi embrio dari program pendampingan SLKN atau Sekolah Lapang Kelapa Nira. Bersama masyarakat, Widya RT Indonesia telah meloloskan 1.100 petani dari program Sekolah Lapang Kelapa Nira sebanyak 2 periode dan menghasilkan 9 embrio kelompok hasil dari pendampingan pada 3 wilayah dengan pendekatan tematik atau sesuai dengan tantangan di lapangan dan potensi lokal yang ada. Yang terbagi dalam 3 klaster, yaitu untuk pengembangan dapur komunal dalam rangka efisiensi dan efektivitas dari proses produksi para petani penyadap kelapa nira. Melakukan pengembangan agroforestry atau kebun campuran di antara tanaman utama, yaitu kelapa, sehingga para petani mendapatkan alternatif income. Memberdayakan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani untuk mengolah tanaman sela menjadi olahan pangan sehingga dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga. Hingga saat ini, Sekolah Lapang Kelapa Nira di Pangandaran telah memiliki 7 kelompok belajar yang mana salah satu kelompoknya telah mengajukan pendirian akta organisasi. Serupa dengan kelompok wanita tani di Riau, perempuan diberi peran dalam pengelolaan kelapa nira dan diberdayakan secara komunitas melalui dapur komunal yang juga mengajarkan peserta akan penciptaan sistem kerja. Selain itu, dengan adanya arang briket sebagai salah satu produk olahan yang dihasilkan, peserta juga memanfaatkan produk tersebut sebagai pengganti kayu dalam pembakaran nira untuk pengolahan menjadi gula aren. Hal ini tentunya sangatlah bermanfaat dalam mengurangi penggunaan kayu yang berpotensi dalam penebangan kayu yang masif. Saat ini, Widya RT Indonesia telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu di pemerintah, pihak swasta, maupun kelompok masyarakat yang ada untuk mewujudkan visi misi Widya RT Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan besarnya atensi dan animo masyarakat lokal terkait program pemberdayaan, Widya RT Indonesia berharap dapat terus menjaga hubungan baik yang telah tercipta dengan komunitas dampingan dan berharap agar komunitas dampingan dapat terus mengedukasi dan membagikan pengetahuan yang didapatkan untuk seluruh masyarakat. Karena, sesuai dengan visi misi Widya RT Indonesia, dalam program pendampingannya, kita sebagai komunitas harus semakin bijak dalam memanfaatkan alam agar dapat saling menjaga dan membalas semua kebaikan yang alam telah berikan kepada kita demi kelangsungan hidup bersama di bumi.